Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Matematika kelas D angkatan 2020. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep wawasan Nusantara. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Rizni Ananda Amelia dengan NPM 202.151.118. Yang kedua, Jajat Prajril Mubarok dengan NPM 202.151.128. Yang ketiga, Amelia Nurfaedah dengan NPM 202.151.122. Yang keempat, Dida Duratun Nasihah dengan NPM 202.151.126. Yang kelima, Nina Kartika dengan NPM 202.151.120. Yang keenam, Rosi Rosdiana dengan NPM 202.151.130. Yang ketujuh, Jahrotun Nisa Lianan Putri dengan NPM 202.151.124. Yang kedelapan, Arista Maharani Widodo dengan NPM 202.151.135. Dan yang terakhir yaitu Nuroh Paujiah dengan NPM 202.151.133. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan merupakan kata serapan dari bahasa Jawa yaitu wawas yang artinya pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Selanjutnya, istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diampit oleh dua hal. Istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan rangkaian pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Dari buku karangan Kailan dan Jubaidi tahun 2010, halaman 124. Wawasan Nusantara menurut para ahli. A. Lemhanas 1999. Wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. B. Danu Saputro. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasar asas Nusantara. Dari beberapa definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai hakikat dan unsur-unsur wawasan Nusantara dan juga unsur-unsur wawasan Nusantara. Nama saya Rizni Ananda dengan NPM 202.15118. Baik, kita mulai saja ke dalam pemaparan materi dari hakikat dan unsur-unsur wawasan Nusantara. Pada intinya, wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di sini ada materi mengenai unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, ada wadah ataupun kontur.
Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Yang kedua, ada isi ataupun konten. Bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, baik dalam kebinekaan ataupun dalam berbangsa dan bernegara. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dan berdirinya negara Indonesia. Yang ketiga, ada tata laku ataupun konduk. Tata laku atau konduk merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Tata laku dapat diukur dari beragam aspek. Antara lain, yang pertama ada tata laku batiniah, adalah sebuah sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada tata laku lahiriah, adalah sebuah sikap yang dihasilkan oleh penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara yaitu kepentingan. Yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama atau berbagi bentuk kepentingan di negara Indonesia harus mengacu pada keinginan bersama dan mengesampingkan kepentingan individu atau golongan. Upaya tersebut dilakukan agar terwujud tujuan nasional. 2. Keadilan, yaitu segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. 3. Kejujuran dan keterbukaan, yaitu hal ini merupakan elemen terpenting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Keturunan dan keterbukaan merupakan modal atau bagian dari Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman. 4. Solidaritas, yaitu kebersamaan merupakan aspek terpenting dalam terwujudnya integrasi bangsa karena dapat menumbuhkan jiwa kepedulian pada masyarakat Indonesia. 5. Kerjasama manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kerjasama dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai konsep pengembangan kompetensi dari bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun fungsi wawasan Nusantara yaitu: pertama, pembentukan rasa persatuan dan kesatuan atau nasionalisme. 2. Pengetahuan nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijakan dan kebijaksanaan. 3. Mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. 4. Membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. 5. Mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Rasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sikap pada sifat yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan golongan ataupun pribadi. Berikut konsep rasionalisasi wawasan Nusantara. 1. Terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. 2. Terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. 3. Terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. 4. Terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berawal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan silila yang memiliki arti yaitu dasar. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar.
Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki kekhasannya tersendiri berbeda dengan yang lainnya. Yang membedakannya, sila-sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis dan utuh buktinya. Pertama, sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Kedua, sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1 serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Ketiga, sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Keempat, sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5. Kelima, sila 5 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, Pancasila juga merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Buktinya, yang pertama, objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia atau bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah. Kedua, metode filsafat. Syarat metode filsafat mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode Pancasila dimanifestasikan oleh Insinyur Soekarno dan proses penggalian mengenai karakter dan kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia dan sejak zaman dahulu dengan metode analisa dan sintesa. Ketiga, sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, yang sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Keempat, sifat universal filsafat. Pancasila berlaku umum, jadi Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, nilai-nilai yang dimiliki oleh Pancasila terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian geopolitik dan ruang lingkup geopolitik. Pengertian geopolitik. Para ahli memiliki pengertian tersendiri terkait geopolitik. Adapun para ahli tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Karl Haushofer. Geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik, berdasarkan dasar-dasar geografis yang luas, terutama dari geografis politik. Kedua, Rudolf Kagelin. Geopolitik adalah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Ketiga, Saul Bernard Cohen. Geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis dan di sisi lain proses-proses politik. Ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik yaitu wilayah-wilayah politik. Wilayah-wilayah yang terorganisir dan terintegrasikan tersebut dinamakan negara. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu A. Analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. B. Negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda.
Sekian materi yang saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya adalah materi tentang perkembangan geopolitik. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bangsa dari berbagai keragaman yang ada. Berikut ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Di antaranya A. Rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. B. Wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai Territorial Sea and Maritime Treaty Order 90 atau TZMKO 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Masih berlakunya Territorial Sea and Maritime Treaty Order 90 1939, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas dan sebagai perairan internasional. Dengan kondisi tersebut jelas sangat mengganggu kedaulatan negara Indonesia menjadi terbatas dan memungkinkan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Untuk dapat menjadi negara berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh. Maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut dikenal dengan Deklarasi Juanda yang dianggap banyak merugikan bangsa. Isi dari Deklarasi Juanda tersebut adalah A. Perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. B. Laut wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. C. Pedalaman Indonesia yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. D. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago state. Sebelum diterbitkannya Deklarasi Juanda, laut yang menjadi pemisah antara wilayah yang ada di Indonesia. Akan tetapi setelah terbitnya Deklarasi Juanda, maka laut justru menjadi penghubung antar wilayah di negara Indonesia. Konsep Deklarasi Juanda gencar diumumkan dan dibawa ke ranah forum internasional sampai dunia internasional menyetujui konsep Deklarasi Juanda tersebut. Konsep geografis suatu negara atau wilayah menjadi penting sebagai pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan. Selain perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi yang mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Konsep geostrategi. Terdapat pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategis. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Adapun pengertian geostrategi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Purnomo. Menurut Purnomo, geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua, menurut Lim Ju Jok, geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan lautan
jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Dan yang ketiga, menurut Roger dan Simon, geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut Hugh White, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di AS. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Alasan utama kemunculan konsep geografi sebagai berikut. Yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategik. Kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Nama saya Nurul Fauzia, NPM 2021511133. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan geostrategi. Tujuan geostrategi menurut Klein dan Ahmad Jubaidi tahun 2007, geostrategi memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih amanah, lebih baik, dan bermartabat. Adapun menurut Rogers tahun 2011, tujuan utama dari geostrategi adalah untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik, dan untuk berkubu bagi tatanan internasional yang menguntungkan. Geostrategi melibatkan sebuah perencanaan atau planning yang berkomprehensif, menetapkan cara mencapai tujuan nasional atau mengamankan aset yang memiliki arti penting bagi militer atau politik. Bangsa Indonesia memiliki harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai sebuah negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat yang berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945. Harapan tersebutlah yang merupakan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan nasional negara Indonesia sendiri yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsep geostrategi yang ingin dimanifestasikan yaitu kompetensi bangsa Indonesia untuk melindungi nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bangsa dan bernegara terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. Kesejahteraan yang ingin dicapai sebagai manifestasi dari konsep geostrategi dapat dianalogikan sebagai kompetensi bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai fundamental demi kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Herdiawanto dan Jumanta tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan geostrategi diarahkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri.
untuk geostrategi negara Indonesia dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan pemahaman negara geopolitik dan perlu merasionalisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasionalisasi tersebut memerlukan sebuah strategi, cara, dan metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Menurut lampiran Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai 2019, geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Dilihat dari perspektif historis, perkembangan awal dari geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia dilaksanakan di sekolah dan Komando Angkatan Darat. Lemhas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi, Suradianta dan Druth tahun 2001, menurut Suradianta tahun 2005 pada awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Sementara itu, di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Secara universal, geostrategi dapat diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negara. Suatu negara memiliki karakter yang agresif, ofensif, dan outward looking. Geostrategi sendiri menggabungkan pertimbangan strategi dan geopolitik. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.